Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Putri Maiheni dengan NIM 21016107. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan yaitu contoh video berlatih berpidato, yaitu untuk memenuhi nilai tugas akhir mata kuliah keterampilan berbicara. Pidato dengan tema Mahasiswa Hebat, Sopan Santun Berbahasa di Era Digital. Pidato dengan tema Mahasiswa Hebat, Sopan Santun Berbahasa di Era Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Pertama-tama yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Ibu dosen pengajar, kakak-kakak dan adik-adik serta semua keluarga besar Universitas Negeri Padang. Terima kasih saya ucapkan kepada hadirin semua yang telah rela meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pidato singkat dengan tema Mahasiswa Hebat Santun Berbahasa di Era Digital. Hadirin yang saya cintai, pada kesempatan kali ini, marilah sejenak kita memikirkan betapa kayanya bahasa yang dimiliki bangsa kita ini. Beragam bahasa yang kita miliki merupakan suatu hal yang sangat berarti bagi negeri ini. Namun, tidak ada artinya bila pemilik bahasa tidak mampu menggunakan bahasanya secara santun. Sopan santun berbahasa merupakan salah satu unsur luar biasa atau sebagai salah unsur dalam pragmatik. Pragmatik adalah telaah umum tentang cara kita menafsirkan kalimat dalam suatu konteks. Pada pembahasan kali ini, kiranya saya tidak akan membahas secara keseluruhan mengenai pragmatik. Namun yang ingin saya tekankan adalah sopan santun berbahasa yang perlu kita tanamkan pada setiap individu, baik secara langsung maupun di era digital. Kesantunan menurut beberapa pakar memiliki definisi yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa kesantunan itu adalah realisasi penghormatan dari seorang penutur kepada petutur. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa kesantunan dan penghormatan adalah dua istilah yang saling terkait. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 997 tertera kata santun yang memiliki arti halus dan baik budi bahasanya atau tingkah lakunya, sabar dan tenang. 2. Penuh rasa belas kasihan. Kata etiket bermakna tata cara, adat, sopan santun, dan sebagainya. Dalam masyarakat beradab, untuk memelihara hubungan baik antara sesama manusia. Sedangkan menurut Hindun, dalam bukunya yang berjudul Pragmatik untuk Perguruan Tinggi, tertera pada halaman 69 bahwa kesantunan bermakna aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu, sehingga menjadi prasyarat dalam perilaku sosial. Kesantunan biasa disebut juga tata krama. Hadirin sekalian, dasar-dasar kesantunan terdiri dari 5 hal. Yang pertama ialah kesantunan sangat berlaku dalam masyarakat, tempat atau situasi tertentu, tetapi belum tentu berlaku bagi masyarakat, tempat atau situasi yang berlainan. Kemudian yang kedua ialah kesantunan selalu memiliki hubungan dua kutub. Yang ketiga yaitu kesantunan dapat tercermin dalam cara bertutur, cara berbusana atau berpakaian, dan cara berbuat atau bertindak. Keempat yaitu kesantunan berbahasa tampak dalam tata cara berkomunikasi. Kelima yaitu ketika berkomunikasi kita tunduk pada norma-norma budaya, tidak hanya sekedar menyampaikan gagasan yang kita pikirkan. Apabila tata cara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya, maka ia mendapat nilai negatif seperti
disebut sebagai orang sombong, egois, angkuh, bahkan tidak berbudaya. Oleh karena itu, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan terkait kesantunan berbahasa. Hal tersebut yaitu apa yang sebaiknya dikatakan pada waktu dan keadaan tertentu. Ragam bahasa apa sewajarnya dipakai dalam situasi tertentu. Kapan dan bagaimana giliran berbicara atau menyela pembicaraan diterapkan. Bagaimana mengatur kenyaringan suara ketika berbicara, bagaimana sikap dan gerak-gerik ketika berbicara, kapan harus diam dan mengakhiri pembicaraan. Setelah memahami dasar-dasar kesantunan dan hal-hal yang harus diperhatikan terkait kesantunan berbahasa, maka perlu adanya upaya lebih lanjut untuk mengaplikasikan dasar-dasar kesantunan dalam hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Apabila yang dilakukan belum maksimal, maka kesantunan dalam berbahasa belum terrealisasi secara baik. Para hadirin yang berbahagia, peran penting kita sangat diperlukan demi terciptanya dan terlestarinya sopan santun berbahasa. Tampak bahwa semua penutur diharapkan berpikir jernih agar kata-kata yang diucapkan sesuai dengan norma budaya setempat. Tepatnya kita sebagai manusia sosial tidak ingin disebut sebagai orang sombong, egois, angkuh, bahkan tidak berbudaya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menanamkan sikap sopan santun berbahasa di mana demi kehidupan berbahasa yang lebih baik, baik secara langsung maupun di era digital. Ayo kita dukung gerakan sopan santun berbahasa. Sebagai penutup, terdapat kata motivasi semangat, yaitu cintai, hargai, dan jadikan sopan santun berbahasa sebagai hal yang nomor satu. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, sekiranya dapat memberi pengarahan agar kita tidak ceroboh dan tidak salah melangkah. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.